Waalaikumsalam, Nak. Silakan duduk. Apakah ada yang bisa dibantu, Nak? Sebetulnya Ibu ada beberapa hal yang bikin saya bingung dari masa bicara Ibu. Oh iya, Nak. Sebelumnya Nak Lisa di sini mendengar dan bantu Nak Lisa, dan Ibu akan merahasiakan semua yang Nak Lisa bicarakan. Ini pertama kali Nak Lisa kan ke guru ya, Iya Ibu. Oke, Nak, tidak masalah. Ibu di sini siap untuk bantu kita. Bagaimana perasaan kita dengan pertemuan ini, Nak? Ada Ibu Ibu. Oh iya, Nak, wajar itu, Nak. Konseling tempat yang aman buat kita membicarakan apa saja yang dari rasakan. Ibu mau Nak Lisa merasa nyaman dan Ibu di sini menjadi Nak sekarang. Apa ada yang mau Nak Lisa bagi atau ceritakan? Ada masalah di sekolah dan di rumah yang bikin saya susah fokus dalam belajar Ibu, sehingga mempengaruhi motivasi saya dalam belajar Ibu. Oke, pendidikan Nak Lisa, mari kita bahas lebih lanjut. Kalau ada yang perlu ditekankan atau Nak Lisa ini mau cerita lebih detail, kasih tahu Ibu, baru kita cari solusi bersama-sama ya, Nak. Terima kasih Bu. Jadi masalahnya adalah saya merasa sulit fokus di sekolah dan belajar di rumah karena ada konflik antara teman-teman sekelas dan juga masalah keluarga. Ya, Nak, Ibu paham. Konflik dengan teman sekelas bisa memberikan tekanan tambahan dan masalah keluarga juga bisa mempengaruhi konsentrasi belajarnya Nak Lisa. Boleh Ibu tahu lebih kecil mengenai konflik di sekolah dan masalah keluarga yang Nak Lisa ingin alami? Di sekolah beberapa teman sering membuli saya karena beberapa hal kecil. Contohnya Ibu, teman kelas saya memanggil untuk PR saya Ibu di rumah orang tua saya diberhentikan mengenai permasalahan keuangan. Itu membuat suasana di rumah tidak kondusif untuk belajar. Itu pasti sangat sulit untuk dihadapi ya, Nak Lisa. Ibu mau Nak Lisa tahu kalau di sini ada Ibu yang siap berdiskusi, dan Nak Lisa apakah masih ada terasa terbebani dengan konflik tersebut, dan bagaimana itu mempengaruhi dan keseharian atau konsentrasi belajar Nak Lisa. Iya Ibu, saya merasa sangat terbebani terutama di sekolah. Sulit bagi saya untuk fokus pada pelajaran dan seringkali merasa cemas. Di rumah, semua pertengkaran orang tua membuat sulit untuk menyenangkan diri dan belajar Ibu. Ibu mengerti Nak Lisa, kita akan mencoba mencari solusi bersama-sama. Pertama-tama, apakah Nak Lisa sudah mencoba berbicara dengan teman atau orang tua mengenai perasaan yang Nak Lisa alami saat ini? Saya belum Ibu, saya merasa takut dan malu. Masalah Nak Lisa pada tahap ini yang penting adalah mengidentifikasi masalah dan mencari solusi bersama untuk mengatasi hal tersebut. Apakah Nak Lisa ini bersedia untuk mencoba berbicara dengan teman-teman atau mencari dukungan dari seseorang di rumah? Jangan khawatir Nak Lisa, kita akan mencari cara untuk mendekati situasi tersebut dengan bijak. Kita akan bersama-sama merencanakan cara untuk mengatasi hal tersebut agar motivasi belajar Nak Lisa ini meningkat lagi. Iya Ibu. Apakah ada situasi di sekolah atau di rumah yang sangat memicu kurangnya motivasi dalam belajar dan tekanan emosional Nak Lisa? Kalau di sekolah Ibu, saya sulit memahami pelajaran matematika dan ada beberapa teman saya yang langsung mengambil buku saya Ibu. Saya merasa sendirian dan tidak termotivasi, juga sulit membuat saya tertekan Ibu. Oh begitu ya Nak Lisa, Ibu paham. Kita bisa mengidentifikasikan situasi-situasi spesifik dan cari cara untuk mengatasinya. Bagaimana jika kita mulai dengan memecahkan masalah pertama dari bagian yang kecil? Ada pelajaran atau tugas tertentu yang membuat Nak Lisa ini merasa berat? Ada Ibu, pelajaran matematika. Saya kesulitan dan merasa cemas saat pelajaran tersebut. Oke, bagaimana kalau kita mengambil langkah kecil untuk meningkatkan pemahaman Nak Lisa ini dalam belajar matematika? Misalnya meminta bantuan ke guru atau cari materi tambahan melalui online atau di YouTube. Dan apakah ada cara tertentu yang membantu Nak
Nalisa ini merasa lebih termotivasi lagi seperti menetapkan tujuan kecil atau membuat jadwal belajar dengan teratur agar motivasinya Nalisa ini bisa bangkit lagi. Mungkin buat jadwal belajar yang lebih terstruktur bisa membantu Ibu, dan saya bisa lebih berani bertanya kepada guru. Bagus sekali Nalisa, jangan ragu untuk ambil langkah atau strategi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi Bu, terima kasih. Baik, sekarang mari kita lihat apakah ada alternatif ini memberikan hasil positif setelah mencoba membuat jadwal pelajaran yang lebih struktur dan bertanya kepada guru bagaimana perasaannya Nalisa, apakah ada perubahan dalam motivasi dan pemahaman materi matematika yang dialami Nalisa di kelas. Ibu, setelah mencoba membuat jadwal belajar, saya merasa lebih teratur dan fokus. Saya juga merasa lebih nyaman bertanya kepada guru, dan pemahaman saya dalam belajar matematika meningkat. Itu kabar yang baik Nalisa. Bagaimana dengan situasi di rumah? Apakah ada perubahan atau langkah yang bisa diambil untuk mengatasi masalah tersebut? Saya belum mencoba berbicara dengan orang tua, tapi saya akan mencoba menerapkan strategi yang sama Ibu. Mungkin dengan berbicara terbuka, situasi di rumah juga bisa membaik. Bagus Nalisa, komunikasi terbuka bisa menjadi langkah penting dalam mengatasi konflik. Jangan ragu untuk memberitahu ibu hasilnya nanti. Jika ada hambatan, kita bisa mencari alternatif lain bersama-sama. Ibu, saya pikir membuat kedua belajar yang tertutup dan membuka komunikasi dengan guru pada bidang dia akan saya coba terus lagi Bu, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar saya Ibu. Bagus Nalisa, sekarang mari kita buat rencana tindakan yang lebih rinci untuk menetapkan solusi ini. Sekarang mari kita buat rencana tindakan bagaimana dengan jadwal pelajaran yang seperti Ibu sampaikan sebelumnya. Ya Ibu, saya akan atur jadwal kalian dengan waktu khusus untuk belajar setiap pelajaran, dan saya akan mengubah jadwalnya jika ada kegiatan tambahan Ibu. Langkah yang baik Nalisa, tentukan waktu yang sesuai, bagaimana dengan pelajaran matematika, serta bagaimana cara terbaik untuk mencari bantuan. Saya akan bisa bertanya kepada guru dan cari materi tambahan Ibu. Oh iya, bagus sekali rencana Nalisa. Terakhir, untuk mengatasi stres di rumah, bagaimana cara lebih terbuka dengan teman dan mencari dukungan dari mereka. Saya akan berusaha lebih banyak berbicara dan berbagi perasaan dengan teman-teman dekat saya. Oh begitu ya Nalisa. Rencana ini membantu kita mengukur kemajuan dan mengatasi hambatan. Bagaimana perasaan tentang rencana ini Nak? Saya merasa lebih yakin dan siap melaksanakannya Ibu. Bagus sekali Nalisa, tetap konsisten dan ingat Ibu di sini untuk mendukung Kak. Jika ada kendala atau perkembangan, jangan ragu untuk berbicara. Tetap semangat Nalisa. Sekarang bagaimana perasaan Kak setelah bercerita dari awal Nalisa? Saya merasa lebih siap dan yakin Bu. Terima kasih banyak atas bantuannya. Iya Nak, tidak masalah Nalisa. Saya senang juga bisa membantu Nalisa. Sebelum kita akhiri, apakah ada hal lain yang ingin Nalisa diskusikan lagi atau tanyakan? Saya rasa tidak Ibu. Terima kasih sekali lagi Bu. Baiklah Nak, jangan ragu datang kembali jika ada yang perlu dibicarakan. Ingat Ki, Ibu di sini siap untuk mendengarnya, dan semoga rencana tindakan kita ini membawa perubahan positif bagi kehidupan anak. Ibu, kalau begitu saya ingin kembali lagi Bu. Sekali lagi terima kasih Bu. Iya Nalisa, terima kasih. Waalaikumsalam.